Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat penggemar sinetron buku harian seorang istri dimanapun Anda berada, semoga kita semua diberikan kesehatan selalu pastinya. Amin ya robbal alamin. Baik, kali ini jumpa lagi dengan kami Nirwana, yang mana Nirwana ingin selalu memberikan berita-berita terbaru seputar sinetron buku harian seorang istri, dimana kali ini alhamdulillah jasad Pak Fajar pun terketemukan. Namun sebelum kita lanjut ke alur cerita dan videonya, alangkah baiknya bila kalian subscribe dan aktifkan bel notifikasinya biar selalu tahu dan gak ketinggalan berita-berita terbaru tentunya seputar sinetron buku harian seorang istri. Bermula ketemunya jasad Pak Fajar itu bermula dari sini, dikala saat itu Bu Farah sedang menonton televisi dan ternyata di televisi tersebut ada berita tragedi pesawat yang tempo 3 bulan lalu kecelakaan dan baru saat ini dapat diotopsi. Dan disitu pun Bu Farah pun merasa terkejut sehingga memanggil Dewa dan Nana. Dewa dan Nana yang saat itu sedang makan malam bersama dengan keluarga. Dan hingga pada akhirnya Dewa dan Nana beserta yang lainnya pun datang menemui Bu Farah dan menyaksikan bersama-sama dengan mata kepala mereka semuanya bahwa kabar berita itu pesawat yang jatuh tempo 3 bulan yang lalu itu adalah pesawatnya yang ditumpangi oleh Pak Fajar. Dari berita tersebut, Bu Farah menyuruh kepada Dewa agar besok untuk ikut terjun ke lapangan untuk mencari Pak Fajar. Bu Farah di situ langsung menyimpulkan bahwa kalau memang benar ada di situ kabar-kabar dari pesawat yang ditumpangi Pak Fajar, berarti masih ada kemungkinan kalau Pak Fajar itu masih hidup. Dan kemudian di keesokan harinya Dewa pun akhirnya berangkat menemui tim SAR. Di situ Jihan, Cornelia dan juga Dewa bersama dengan segerombolan tim SAR akhirnya berangkat menuju hutan. Dan di situ hutan tersebut sangatlah luas dan sangat berbahaya. Karena di hutan tersebut banyak sekali buaya-buaya dan ular-ular yang sangat ganas. Sebelum keberangkatan mereka, tim SAR pun menanyakan kembali kepada Cornelia dan juga Jihan, apakah memang benar-benar kalian semuanya mau ikut? Dan ternyata di situ dengan niat yang ulet dan kekeh, Cornelia pun menyanggupi dan bersedia untuk mengikuti terjun ke lapangan untuk mencari Pak Fajar. Dan hingga pada akhirnya mereka pun sampai di hutan lokasi di mana pesawat tersebut terjatuh dan hancur. Di situ mereka melihat bahwasanya sangat tragis sekali. Puing-puing pesawat tersebut pun hancur terbakar. Cornelia yang saat itu melihat pesawat yang sangat hancur langsung meneteskan air mata. Di mana kesedihan ini mengingatkan masa lalunya, di mana anak mereka berdua, Cornelia dan Fajar, yaitu Nanda, kala itu meninggal dunia. Cornelia ingat waktu itu pertengkaran dengan Pak Fajar yang begitu amat dan sangat serius dan sehingganya yang mengakibatkan mereka bercerai. Di situ terlihat tetesan air mata dari Cornelia tidak terbendung lagi. Dewa pun sempat menanyakan kepada Cornelia, kenapa kok sampai nangis segitunya? Padahal kamu itu kan gak kenal sama Pak Fajar, kata Dewa. Dan sempat terlihat beberapa kali Cornelia pun berusaha untuk menghapus tetesan air matanya. Namun Cornelia tidak sanggup dan apalah kuasa menahan semua ini. Karena kejadian yang pertama atas meninggalnya Nanda pun sudah masih dan terasa masih sangat sesak sekali. Dan kali ini Cornelia melihat dan menyaksikan bahwasannya pesawat yang ditumpangi oleh mantan suaminya, yaitu Pak Fajar, hancur berkeping-keping.
Baik, sebelum kita lanjut ke videonya semakin dalam, pastikan Anda telah subscribe dan aktifkan bel notifikasinya biar selalu tahu dan gak ketinggalan berita-berita terbaru tentunya seputar sinetron Buku Harian Seorang Istri yang akan tayang setiap malamnya di layar kaca SCTV pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari keberadaan jasad Mas Fajar. Di situ ternyata Cornelia melihat ada sebuah sal. Lalu Cornelia pun teringat lagi dengan masa lalunya, di mana sal tersebut kenang-kenangan waktu itu ulang tahun yang pertama kalinya, ulang tahun pernikahan antara Pak Fajar dengan Cornelia. Sal itu persis mengingatkan dan sangat menyentuh Cornelia, di mana kebahagiaan Cornelia dengan Mas Fajar kala itu, di mana waktu itu ketika awal-awal pernikahan mereka sangat bahagia, dan selang beberapa minggu mereka pun masih sangat bahagia, dan sehingganya mereka dikaruniai seorang anak. Di situ terlihat dengan jelas bahwa di ingatan Cornelia kala itu Cornelia merasa mual-mual, dan lalu bergegas Cornelia pun memeriksa atas mual-mualnya tersebut karena sudah seminggu ini sudah telat datang bulan. Lalu kemudian dengan perasaan bahagia Fajar pun menunggu hasil tes daripada Cornelia, dan ternyata selang beberapa menit hingga pada akhirnya Cornelia pun memberikan bukti kepada Fajar bahwa Cornelia itu hamil. Melihat dan mendengar berita tersebut, Fajar dan Cornelia merasakan sangat-sangat bahagia. Dan di situ mereka pun saling berjanji bahwasanya kita akan menjaga kesucian cinta ini hingga akhir hayat ini. Dan lagi Cornelia pun tidak bisa membendung air matanya. Lalu kemudian Cornelia pun mengambil sal tersebut dan menyimpan di dalam perut ataupun juga di dalam bajunya Cornelia. Dan hingga pada akhirnya tim SAR gabungan pun dapat menemukan Pak Fajar. Ya baik, itu dulu berita yang dapat disampaikan. Terima kasih atas partisipasinya dan supportnya, dan kami mohon maaf atas segala kesalahan ataupun juga salah-salah dalam penyampaian. Akhirnya kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.